أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa huwa rabbus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده وهو سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tauhid dengan mengambil syarah dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Al-Allamatu Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berputar pada pembahasan tentang riya. Pembahasan tentang riya. Bab ma jaa fi ar-riya. Dan sampai pada hadis atau dalil yang terakhir pada bab ini, apa yang diletakkan oleh musannif, yakni Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau meletakkan hadis apa yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dalam sunannya di nomor hadis 4204. Datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Qalu bala. Qala asyirkul khafiyyu yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Rawahu Ahmad. Terjem. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian memberitahukan tentang sesuatu yang paling kukhawatirkan terhadap kalian daripada al-Masih Dajjal? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Dia bersabda, yakni syirik tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri untuk mengerjakan sholat dan memperindah sholatnya dengan mengetahui bahwa ada orang lain
lain yang dimuliakan oleh aku. Naam. Jadi artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan huwa akhwafu alaikum indi, yang lebih aku takuti atas kalian bagiku dari Al-Masih Ad-Dajjal, dari Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi kalimat akhwafu di sini min af'ali at-tafdhil ala wazni af'ala, termasuk fi'il tafdhil, ism tafdhil, isim tafdhil, atau ikut wazan af'ala. Artinya asyaddu khaufan, sangat ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada beberapa yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Ketakutannya adalah khawatir akan menimpa pada umat ini, tertimpa apa yang ditakuti oleh umat ini. Bukan ketakutan pada atau menimpa kepada Nabi, bukan, sehingga beliau menghindar, bukan. Beliau takut akan umatnya akan tertimpa perkara ini. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasihi umat ini, sangat menyayangi umat ini, sampai bahkan lebih sayang daripada dirinya sendiri. Ya, lebih sayang daripada dirinya sendiri, lebih mencintai daripada dirinya sendiri. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu alaikum indi, bahkan dibandingkan minal Masihid Dajjal, lebih ditakuti bagiku daripada Masihid Dajjal. Naam, terhadap Masihid Dajjal, akan datangnya Masihid Dajjal, beliau takut akan umat ini tertimpa atau bertemu dengan Masihid Dajjal. Sangat ditakuti oleh Nabi kalau umat ini bertemu dengan Al-Masih Dajjal, sementara beliau sudah tidak ada lagi, tidak bersama dengan umatnya. Kalau seandainya bertemu dengan Masih Dajjal, beliau masih hidup, umatnya suruh ke belakang biar beliau menghadapi Dajjal itu. Umatnya suruh berada di belakang, beliau yang menghadapi Dajjal. Yang ini pernah sebuah hadis seperti itu. Ya, jika Dajjal itu muncul saat aku masih ada, aku yang akan menghadapi. Itu kata Nabi. Namun ditakutkan kalau seandainya beliau sudah tidak ada dan tidak bersama lagi dengan umatnya. Beliau khawatir dengan datangnya Dajjal ini, umatnya kembali menjadi kufur. Umatnya menjadi tidak lagi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan terjadi. Nabi takut umatnya ini menghadapi Al-Masih Dajjal.
Tapi ternyata ada yang lebih ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Masih Dajjal. Berarti sesuatu itu sangat besar, lebih besar daripada Masih Dajjal. Qalu bala. Para sahabat bertanya, baiklah wahai Rasulullah. Qala asyirkul khafi. La haula wala quwwata. Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, itu yang ditakuti oleh Nabi. Kalau Masih Dajjal, kenapa tidak lebih ditakuti daripada syirkul khafi? Karena Masih Dajjal itu wujud sosoknya itu ada, terlihat. Orang-orang yang mengetahui dia akan bisa menghindari, bahkan mungkin bisa melawan, bahkan mungkin bisa sabar dalam menghadapinya. Tapi syirkul khafi ini adalah af'alul qalb, al-a'malul qalb, amalan hati yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Azza wa Jal, kecuali orang tersebut dengan Allah Azza wa Jal, karena tersembunyi. Bahkan mungkin terkadang orang yang terjebak ke dalamnya pun dia tidak mengetahui kalau dia telah terjebak ke dalam syirkul khafi. Sangat tersembunyi sekali, takut Nabi itu. Padahal kalaupun seandainya orang tersebut terjebak ke dalam syirkul khafi, kan tidak mengganggu diri Nabi. Ya tidak mengganggu diri Nabi. Tapi Nabi takut. Kenapa? Ini betapa sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Yang masuk neraka ya orang yang melakukan syirkul khafi ini, bukan Nabi, bukan. Kenapa Nabi takut? Karena Nabi sayang kepada umatnya. Yang kedua, beliau akan berusaha meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan usaha untuk memberikan syafaat, bayangkan, sampai sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah arsy Allah. Dan itu sebuah penderitaan atau pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan umatnya. Pengorbanan yang sangat tinggi, sujudnya Nabi di bawah arsy, meminta kepada Allah untuk diberikan izin agar bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Khawatir kalau umatnya terjebak ke dalam syirkul khafi, dia terjebak ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka, Nabi harus seperti itu menolongnya. Itu pun belum tentu diizinkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, akan bersedih Nabi, khawatir terjebak kepada syirkul khafi. Itu sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Hanya saja banyak manusia yang tidak mengerti, tidak tahu bagaimana pengorbanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sujud ya ikhwah, lama sujudnya itu di hadapan Allah, di bawah arsy Allah itu sujud supaya Nabi mendapatkan izin. Lihat, bukan Nabi yang memiliki syafaat. Syafaat itu milik Allah. Nabi hanya minta izin. Maka jangan minta syafaat kepada Nabi, minta syafaat kepada Allah, bukan kepada Nabi. Nabi tidak memiliki syafaat. Nabi hanya minta izin. Minta izin, ya Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Kalau dikatakan Nabi diridhai, na'am, Nabi adalah Nabi yang diridhai. Karena ada orang-orang yang diridhai. Sebentar, syarat untuk memberikan syafaat itu ada dua. Pertama, ridha Allah. Yang kedua, izin. Yang keduanya ini, ridha dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masuk kepada objek dan subjek. Subjeknya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Objeknya orang-orang yang mendapatkan atau yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat.
Orang yang diberikan, ya meminta izin, orang yang diberikan untuk bisa memberikan syafaat, itu dia harus dua syarat ini terpenuhi. Dia diridhai oleh Allah dan dia diberikan izin. Karena ada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diberikan izin untuk memberikan syafaat. Siapa mereka? Para nabi. Apakah kita akan mengatakan para nabi itu tidak diridhai oleh Allah? Diridhai, tidak syak lagi, diridhai mereka itu. Nabi Ibrahim diridhai oleh Allah, bahkan sampai dikatakan Khalilullah. Tapi apakah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan izin untuk memberikan syafaat? La. Atau nabi-nabi yang lainnya? Hatta Nabi Adam, apakah Nabi Adam tidak diridhai oleh Allah? Diridhai. Apakah beliau mendapatkan izin untuk memberikan syafaat? Tidak. Makanya mungkin pernah baca hadisnya, semua umat itu datang kepada nabi-nabi mereka dan minta izin atau meminta untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka. Agar nabi itu minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada mereka. Setiap umat itu dan setiap nabi ketika didatangi oleh umatnya, mereka mengatakan saya tidak mendapatkan izin. Hatta Nabi Ibrahim tidak mendapatkan izin meskipun mendapatkan gelar Khalilullah. Lalu setiap nabi ini memerintahkan atau menunjukkan kepada nabi yang lain, coba datang ke nabi fulan, coba datang kepada Nabi Musa, coba datang kepada Nabi Isa. Lalu yang terakhir semua nabi menyerahkan kepada Nabi Muhammad, coba datang kepada Muhammad. Para nabi yang diridhai ini mereka tidak mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Nabi pun tidak serta-merta langsung iya Muhammad mendapatkan izin, tidak. Nabi segera lari ke bawah arsy Allah dan bersujud begitu lamanya, hanya untuk mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan perkara tersebut berat ya ikhwah, sangat berat. Itu yang paling berat ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengorbanannya. Sujud begitu lamanya di hadapan Allah agar Allah bisa memberikan izin untuk memberikan syafaat. Nabi khawatir kepada umatnya ini yang terjebak ke dalam kesyirikan, lalu ia masuk ke dalam neraka. Apakah dia mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat atau tidak? Khawatir umatnya tidak mendapatkan izin. Itu yang ditakuti. Ketika masuk ke dalam neraka, dia tidak bisa keluar lagi karena tidak mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat dari Allah. Karena memang objek atau orang-orang yang mendapatkan syafaat, yang diberikan syafaat, objeknya ini pun juga harus memenuhi dua syarat. Dia diridhai oleh Allah dan juga dia mendapatkan izin dari Allah. Kita sebagai subjek yang mendapatkan syafaat, sebagai objek yang mendapatkan syafaat, itu harus terpenuhi. Apakah kita diridhai oleh Allah ataukah diizinkan oleh Allah? Kalau tidak, selesai sudah. Kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Meskipun Nabi mendapatkan izin, tapi orang yang ingin diberikan syafaat tidak diizinkan oleh Allah, selesai, kita tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya, subjek dan objek, harus terpenuhi syaratnya, ridha dan izin dari Allah Azza wa Jalla. Khawatir umatnya ini terjebak ke dalam syirkul khafi. Yang syirkul khafi ini adalah akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa besar dan berat siksaannya ya ikhwah, berat siksaannya. Itu yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masih Dajjal. Apa syirkul khafi itu? Dalam riwayat yang lain ar-riya. Tapi di sini dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari contoh satu ibadah, dan ibadah ini adalah ibadah yang besar. Nabi mengatakan yaqumur rajulu fayusalli, berdiri seseorang lalu ia melaksanakan salat, yakni salat, orang berdiri salat.
fayuzayyinu salatahu, dihiasi sedemikian rupa salatnya, artinya dibagus-bagusi salatnya itu. Agar apa? Lima yara min nadharir rajul, karena dia diliatin oleh orang, karena dia diperhatikan oleh manusia, diperbaiki salatnya, dibagus-bagusin. Apa tujuannya? Agar mendapatkan pujian, agar mungkin setelah selesai sholat, orang yang memperhatikan tadi akan mengatakan, oh Anda sholatnya Masya Allah, saya baru lihat sholatnya seperti itu, dan seterusnya. Orang yang sholat tadi tersanjung, terpuji, dia tersanjung, dan dia tidak melawan riaknya itu. Habis sudah, nggak ada apa-apanya sholatnya itu. Ini yang ditakuti oleh Nabi SAW, yakni riya. Dan ini pun masuk ke dalam ibadah yang lainnya. Satu ibadah tapi bisa untuk contoh yang lainnya, sedekah. Dan ini yang banyak. Bersedekah umpama dia banyak atau sedikit karena melihat orang. Kalau tidak dilihat orang, sedikit dia bersedekah. Kalau dipandang orang, oh anta dermawan, bla bla bla, oh dia banyak sedekahnya. Agar apa? Mendapatkan pujian. Oh Masya Allah, fulan ini sedekahnya luar biasa. Habis sedekahnya itu, dan dia terjebak ke dalam dosa. Bukan mendapatkan ganjaran dan pahala dari sedekahnya, malah dia mendapatkan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dan masuk ke dalam ibadah yang lainnya. Semua ibadah, ya puasa, ya zakat, haji. Dan juga tidak sedikit yang haji hanya sekedar untuk mendapatkan pujian. Dia berhaji hanya sekedar untuk mendapatkan gelar hak di depan namanya. Kalau untuk perempuan, haji di depan namanya. Atau untuk dipanggil di rumahnya haji. Dan ada loh, ada. Nyata, kalau nggak dipanggil haji nggak nengok. Panggil pak, boro-boro nengok. Ketika panggil ji, baru nengok, ajib. Ada. Dari saya ngalamin. Panggil pak, nggak nengok. Dibisikin, panggil haji. Ji, nengok dia. Iya, ada apa? Masya Allah. Itu riya, Iya, riya. Ya tertimpa pada ibu dan bapak juga, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada ibu-ibu juga nggak mau nengok kalau nggak dipanggil hajah. Kalau panggil bu, boro-boro nengok, jalan terus. Panggil hajah, baru nengok. Ajib. Itu ibadah, gelar ibadah. Yang tidak ada sama sekali gelar ibadah ini disematkan orang-orang terbaik dari umat ini, tidak ada. Pernah kita mendengar haji Imam Syafi'i? Ada. Haji Syafi'i. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris ya? Haji Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Gak ada. Haji Imam Malik namanya, Haji Malik. Kalau Haji Malik sekarang banyak nih. Gak ada. Gak ada orang-orang terbaik dari umat ini. Hatta ahli ilmu yang paling ulama, mereka menyematkan di depan namanya dengan gelar hak. Dan tidak syak betapa seringnya mereka atau betapa mencintai ibadah haji mereka itu. Imam Malik, Imam Syafi'i, atau para ulama yang lainnya. Dari kalangan para sahabat pun demikian. Ya, pernah kita dengar Haji Abu Bakar? Kalau Abu Bakar sekarang mungkin ada ya. Maksudnya Abu Bakar sahabat, nggak ada. Haji Umar bin Khattab, kalau Haji Umar ada, tapi Umar bin Khattab nggak. Haji Umar, ya, Haji nggak ada. Tidak ada gelar itu disematkan oleh orang-orang yang terbaik dari umat ini. Tidak ada. Apa maksudnya? Hanya karena riya, hanya karena sum'ah,
hanya ingin didengar oleh manusia, hanya ingin dipanggil oleh manusia, maka sia-sia sia-sia ibadah hajinya itu. Ya, ini yang ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia beribadah, lalu dia hiasi ibadahnya tersebut hanya karena ingin diperhatikan, hanya karena ingin dilihat, hanya karena ingin dipuji oleh manusia. Hada syirkul al-khafi, yaitu riya. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masih Dajjal. Kenapa Dajjal mendapatkan atau disematkan kalimat Al-Masih? Sementara di sana juga ada Nabi Isa juga dikatakan Al-Masih. Apa perbedaannya? Ada yang ingat? Apa perbedaan Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih Ibnu Maryam? Sama-sama Al-Masih loh. Yang satunya baik, yang satunya buruk. Yang satunya orang yang paling termulia dari kalangan para nabi, yang satunya orang yang paling hina, bahkan musuh Allah Azza wa Jal. Tapi sama-sama mendapatkan gelar Al-Masih. Dan bahkan dua Masih ini saling bertentangan, akan saling berperang, akan saling bertemu. Dan Masih yang buruk ini akan mati dengan Masih yang baik. Al-Masih yang buruk ini akan mati di tangan Al-Masih yang mulia. Dan matinya bukan dengan pedang, bukan dengan pukulan, bukan dengan ilmu kanuragan, bukan. Tapi dengan keringat. Keringat. Mati, meleleh dengan keringatnya. Ini karamah atau mukjizat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, dengan keringatnya meleleh. Tapi ini khusus Dajjal. Kalau orang biasa kena keringatnya Nabi Isa enggak meleleh. Hanya Dajjal. Dan ini dengan izin Allah. Makanya kalau ada nanti Al-Masih Dajjal, ketika mendengar Al-Masih Ibnu Maryam itu turun, bersembunyi, lari, pokoknya sangat menjauhi Nabi Isa. Dijauhi, disuruh maju bala tentaranya dari kalangan Yahudi itu. Dia nggak mau dekat. Dajjal takut dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam, tapi tetap dikejar sampai mati oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ya, ini Dajjal. Apa perbedaan Masihnya? Al-Masih untuk Dajjal itu bermakna al-mamsuh, dari kata masaha yamsahu, hapus atau terhapus, ya, terhilang, kehilangan. Nah, kehilangan yang dimaksud di sini karena ainahu mamsuhatun, kata Syekh Shalal Fauzan, matanya itu terhapus, hilang. Ya, karena mata Dajjal itu picak sebelah, buta sebelah. Yang buta sebelah kiri apa kanan? Kanan. Yang buta sebelah kanan. Ini yang dikatakan mamsuh. Yang ini melihat, yang sebelah kiri melihat, tapi bentuknya itu menakutkan. Bahkan digambarkan seperti buah anggur keluar. Kayak apa tuh? Matanya dia melihat, tapi keluar kayak buah anggur. Kayak gimana? Keluar dia. Dia melihat sebelah kiri ini, tapi keluar kayak mata, kayak buah anggur keluar. Belok kali ya, belok tapi keluar begitu. Dan satunya buta. Kalau bahasa kita picek. Itu Dajjal. Adapun syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi itu
mata Dajjal itu ada dalam segitiga. Bohong, itu bukan mata Dajjal itu lambang Freemasonry atau apa gitu. Bukan, itu bukan mata Dajjal itu. Masa mata Dajjal sehat meskipun satu sehat gitu? Enggak, mata Dajjal itu lebih buruk daripada itu. Salah kalau dia melihat disebut ada segitiga kemudian ada gambar matanya. Oh, ini Dajjal, ini lambang Dajjal. Tahu dari mana? Itu lambang Yahudi, Freemasonry. Bukan Dajjal itu. Ya meskipun nanti dia akan jadi bala tentaranya Dajjal, tapi bukan itu lambangnya. Bukan. Ya. Dajjal itu punya mata dua, cuman cacat matanya itu. Punya mata dua, bukan satu. Sebagaimana juga ada yang gambar katanya Dajjal matanya di tengah gini. Dari mana itu gambarnya? Dari mana dalilnya? Hadisnya nggak ada itu matanya di tengah, cuman satu lagi. Serem amat. Enggak dua, satu di tengah matanya. Oh, ini Dajjal. Gambaran Dajjal tuh matanya satu di tengah. Yang gambar siapa itu? So tahu tentang Dajjal itu. Tidak, Dajjal mata kayak manusia. Bahkan dikatakan Dajjal itu anak Adam. Min Bani Adam anak Dajjal itu. Min Bani Adam. Lahir dari perut seorang wanita keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Jadi bukan makhluk tersendiri kayak alien, bukan. Dan dia pun mendapatkan umur seperti umur iblis, hampir sama dengan seperti iblis, panjang umurnya. Panjang umurnya sampai dia nanti mendekati hari kiamat baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar. Makanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah Dajjal sekarang sudah ada? Ada. Sudah ada. Bahkan sejak zaman Nabi ditemukan oleh sahabat. Siapa dia? Siapa dia? Bukan. Ya, ilmunya kurang. Siapa namanya? Tamim bin Aus Ad-Dari. Ditemukan oleh Tamim. Tamim pada waktu itu ia berjalan melakukan perjalanan. Entah dalam misi apa waktu itu ya. Melakukan dalam perjalanan di lautan. Terjadi angin badai di lautan itu. Terdampar di sebuah pulau. Ternyata pulau Dajjal. Yaitu dengan izin Allah untuk memberikan informasi. Iya, terdampar di sebuah pulau dan tidak diketahui pulaunya. Ada yang mengatakan di sebelah selatan Pulau Jazirah, berarti dekat Yaman kalau gitu kan. Tapi itu pun belum dipastikan. Ada pun yang mengatakan bahwa kalau gitu mungkin Dajjal ada di segitiga Bermuda. Siapa bilang? Ente tahu dari mana segitiga Bermuda? Gak ada dalil yang pasti kecuali apa yang datang dari Tamim bin Ausin Ad-Dari tadi itu. Tapi Tamim pun tidak menyebutkan di pulau mana itu, tidak disebutkan. Dia terdampar sebuah pulau lalu dia bertemu dengan Dajjal. Awalnya bertemu dengan binatang berbulu yang dia tidak diketahui karena berbulu, nggak kelihatan, nggak diketahui mana pala, mana buntut, mana ekor, nggak diketahui ini binatang apa. Tapi dia bisa bicara dan dia menunjukkan di mana letaknya Dajjal. Ternyata Dajjal dirantai, ya, dirantai. Dan rantai itu hampir lepas. Saat setiap mendengar azan, rantai itu terikat lagi. Entah dari mana suara azan pun tidak tahu. Orang di tengah lautan ada pulau jauh dari daratan dan tidak ada penduduk, kok terdengar azan? Dari mana? Kita nggak tahu. Allah yang menyampaikan suara azan itu ke pulau tersebut. Ketika mendengar suara azan, terikat lagi itu rantai, kuat lagi. Saat tidak terdengar azan, rantai itu hampir lepas karena ditarik oleh Dajjal. Dan begitu seterusnya, sama seperti Ya'juj wa Ma'juj. Ketika sudah dia melubangi itu dan sudah terlihat cahaya matahari, ya, tinggal sedikit lagi dia tunda. Begitu terdengar ajar, tertutup lagi. Terdengar azan, tertutup lagi. Gali lagi. Dan begitu seterusnya Ya'juj wa Ma'juj sampai datang
perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Dajjal seperti itu. Sudah ada. Berdasarkan dengan hadis Tamim tadi, Dajjal sudah ada dan ini i'tiqad Ahlus Sunnah. Nah, kenapa sekarang belum keluar? Karena memang umurnya dipanjangkan oleh Allah. Allah berkehendak. Maha kuasa Allah itu. Dipanjangkan umurnya. Sama dengan iblis. Iblis pun dipanjangkan. Sampai sekarang iblis yang menggoda Adam, yang menjerumuskan Adam, masih hidup sampai sekarang. Iblis masih hidup. Dari kalangan manusia yang sepadan dengan iblis itu Firaun. Hanya saja Firaun sudah mati. Iblis masih hidup. Dajjal masih hidup. Mereka semua mendengar atau menunggu kekuasaan dari Allah. Dajjal berontak untuk keluar. Tidak diketahui siapa kalau begitu yang mengikat Dajjal. Tidak tahu lagi. Tidak ada riwayat. Yang jelas kita dikabarkan demikian. Iya. Kemudian digambarkan oleh Nabi, antum bisa lihat di dalam kitab ini. Ini Sahih Darul Akhirah. Di sini disebutkan rincian, kalau bahasa kita, biografi Dajjal. Antum bisa lihat ya, biografi Dajjal. Kapan-kapan lah kita bahas berkenalan dengan Dajjal, ya. Berkenalan dengan Dajjal. Dan Dajjal itu anak Adam. Dajjal itu anak Adam. Digambarkan, ya, digambarkan azan. Naam, kita lanjutkan. Jadi Dajjal disebutkan di sini dari Ubadah bin Samit, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa innal masih ad-dajjal rajulun qasirun, kata Nabi. Afjahun ja'dun a'warun matmusul ain. Sesungguhnya Masih Dajjal itu rajulun qasir, laki yang pendek. Rajulun qasir, qasir itu pendek. Loh, enggak tinggi, enggak. Mungkin kalau kita mungkin kayak pendek ya, pokoknya pendek lah ya, pendek. Rajulun kate atau pendek lah gitu ya. Tapi sekate-katenya atau sependek-pendeknya orang Arab ya nggak lebih pendek dari orang Indonesia ya. Nggak lebih. Orang Indonesia udah terkenal kecil. Qasir, orangnya kecil, pendek. Afjah. Afjah ini taba'udu baina saqaini. Dua kakinya menjauh. Jadi kayak begini. Mungkin kayak letter O ya. Kedua kaki betisnya agak menjauh. Jadi orangnya pendek, kedua agak menjauh. Ya, ja'dun. Hitam keriting. Hitam keriting. Ja'dun. A'warun, buta sebelah. A'war itu buta sebelah. Ya, ini Dajjal. Kemudian disebutkan oleh beliau, ini seperti ya asbahan nas bi Abdul Uzza ibni Qutn. Orang yang paling serupa dengan Dajjal itu adalah Abdul Uzza ibnu Qutn. Jadi pada zaman Nabi ada orang yang mirip Dajjal. Bahkan sahabat ada yang menyangka mungkin itulah Dajjal, tapi ternyata bukan. Mirip dengan Abdul Uzza ibnu Qutn.
Ya, tidak disebutkan apakah Abdul Uzza bin Qutn ini muslim atau kafir. Tapi kalau dari kalimat namanya Al-Uzza, mungkin kafir, musyrik. Seperti itu, pendek, kakinya jauh, kedua betisnya jauh, artinya mungkin kayak seperti itu ya, letter O ya, kayak letter O gitu. Kemudian hitam, rambutnya keriting, dan matanya buta sebelah, picek. Ada matanya, tapi yang satunya picek. Yang satunya lagi ya hampir keluar kayak buah anggur, Kemudian Nabi mengatakan, fa in albasa alaikum, kalau kalian itu hampir tertipu, fa'lamu, maka ketahuilah anna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Tuhanmu itu tidak picek, Tuhanmu itu tidak buta sebelah. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena Dajjal ini datang mengaku Tuhan, hampir sama dengan Firaun. Hanya saja Firaun nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Dajjal ini membawa sifat-sifat Tuhan, makanya dia mengaku Tuhan. Ya, bisa nurunkan hujan, bahkan sekali kata itu kalau dikatakan kemarau, ya kemarau daerah itu. Paceklik, musibah, akan datang musibah hanya dengan kata-katanya itu. Ya, sampai orang-orang, ada sebagian kaum muslimin yang kufur lagi dan mengakui Dajjal itu Tuhan. Ajib. Makanya Nabi mengatakan, fa in albasa alaikum, kalau kalian itu tertalbis, tertipu, ketahuilah bahwa Tuhan kalian itu enggak buta. Tuhan kalian itu anna rabbakum laisa bi'awar, Tuhan kalian itu tidak buta matanya, tidak buta sebelah matanya. Hati-hati, orang ini tuh buta satu matanya, Dajjal. Ya, dalam riwayat yang lain di sana ad-dajjalu mamsuhul ain maktubun baina ainaihi kafirun thumma tahajjaha kafara yaqra'uhu kullu muslimin. Dajjal itu mamsuhul ain, terhapus matanya, artinya matanya itu buta sebelah. Maktubun, tertulis, baina ainaini, di antara dua matanya. Lihat, ini menunjukkan dua apa yang Dajjal itu punya dua mata, hanya saja satunya cacat ya. Maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya itu kafir. Tsumma tahajjah, kemudian kafir itu terputus-putus. Artinya hurufnya itu terputus-putus, enggak nyambung kafir, enggak, tapi terputus-putus. Hanya tertulis kafara. Yaqra'uhu kullu muslim, akan bisa dibaca oleh setiap muslim. Berarti bala tentaranya enggak bisa baca itu, karena enggak tahu bahasa Arab. Enggak bisa baca kalau di sini ada kafir. Setiap muslim tahu, oh, di jidatnya itu antara dua mata itu ada tulisan kafir. Kafara. Itu Dajjal. Dan banyak lagi ya tentang cirinya. Nah, itu ditakuti oleh Nabi, tapi yang lebih takut daripada Masih Dajjal adalah syirku al-khafi. Nah, kemudian kalau yang dikatakan Al-Masih Ibnu Maryam, gelar Al-Masih untuk Ibnu Maryam maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama di sini, bedanya dengan Al-Masih Ibnu Maryam adalah Al-Masih yang dimaksud isim fa'il, masih, yakni yang menghapus. Kalau Dajjal itu mamsuh, yang terhapus matanya. Matanya terhapus. Tapi kalau Nabi Isa masih yang menghapus, yakni yang menghapus kebutaan. Karena memang dikabarkan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam bisa menyembuhkan orang yang buta. Bisa menyembuhkan orang yang buta. Tapi kalau Dajjal, dia masih yang dimaksud adalah mamsuh. Dia terhapus. Artinya matanya terhapus menjadi buta. Bisa jadi sebelumnya dia bisa melihat. Itu Dajjal. Bedanya antara Masih Dajjal dengan Masih Ibnu Maryam, yang satu isim maf'ul mamsuh, yang satu isim fa'il masih.
yakni yang menghapus kebutaan, yang membawa kepada ke jalan yang benar. Sementara Dajjal dia terhapus menjadi buta, matanya yang melek terhapus menjadi buta, dan dia menghapus kebenaran dengan kebatilan. Menghapus kebenaran dengan kebatilan. Ini Dajjal. Ya. Naam, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebenarnya ada beberapa yang mesti disampaikan, namun waktu sudah berlalu. Saya ringkas saja supaya pada pertemuan akan datang kita masuk pada judul yang baru. Ya, langsung pada ma yustafadu minal hadits, apa yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, fil hadithi syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nashuhu lahum. Dalam hadis ini ada rasa kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Wa nashuhu lahum, dan Nabi selalu memberikan nasihat kepada mereka. Yang kedua, anna riya'a akhwafu 'ala salihin min fitnati dajjal. Bahwasanya riya adalah yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang saleh. Ya, atas orang-orang saleh. Nah, Nabi memberi contohnya bukan kepada orang yang melakukan dosa. Justru Nabi memberikan contohnya orang yang sedang melakukan amalan saleh. Lihat, yaqumu rajulu fayusalli. Kan ini orang saleh. Ya tidak? Ini orang saleh. Maka yang Nabi takutkan adalah riya ini terjatuh kepada orang-orang saleh. Ya. Dan memang banyak orang-orang saleh terjebak ke dalamnya. Orang-orang saleh terjebak ke dalamnya. Tidak peduli dia itu ahli ilmu. Dan ini yang lebih ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min fitnati dajjal, dari fitnah dajjal. Yang ketiga, al-hadharu minar riya'i minasyirki umuman. Berhati-hati dari riya, karena riya adalah termasuk kesyirikan secara umum, tapi syirkul khafi karena letaknya di hati. Riya itu letaknya di hati, mengerikan. Kadang orang berbuat dosa tanpa terasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.